Maka seperti di dalam Karania Metasuta, ya dulu ada 500 biku yang sudah diberi kesempatan oleh Sang Buddha setelah ditabis untuk praktek meditasi di dalam hutan. Tetapi apa yang terjadi? Ya, terima kasih kepada moderator yang luar biasa, ya, yang sudah memandu kita, yang sangat ya berpengalaman di dalam moderator, ya, sebagai moderator. Sebelumnya yang saya muliakan Bante Cittakuto, Namo Buddhaya Bante, dan semua teman-teman yang malam ini bergabung. Semoga kita semua sehat dan berbahagia. Ya, jadi malam hari ini kita akan berbicara yaitu mengenai bagaimana parita memengaruhi dunia makhluk halus. Tentu banyak orang-orang yang berpikir, apakah parita masih manjur? Apakah parita masih bisa, ya, memengaruhi atau memberikan vibrasi kepada makhluk-makhluk di luar alam manusia? Nah, tentu malam inilah saatnya kita harus berbicara, kita harus berdiskusi, ya, karena memang Dhamma itu harus dibicarakan. Dhamma itu dari dulu sampai saat ini selalu dibicarakan supaya kita saling bertukar pikiran, kita saling menasehati, ya, saling bertukar pengalaman tentang apa yang telah diajarkan oleh Guru Agung Buddha. Ya, jadi saya mohon izin Bante, saya berbicara dulu. Ya, jadi tentang parita. Parita itu berasal dari kata bahasa Pali, ya, yang artinya adalah perlindungan. Ya, jadi artinya adalah perlindungan. Parita ini dikutip dari beberapa kutipan di Sutta Pitaka yang merupakan bagian dari kitab suci Tipitaka. Nah, kalau kita melihat asal-usul parita ini, tentu kita akan selalu mengingat. Saya selalu menganjurkan, ya, teman-teman semuanya untuk selalu menghafal kalau bisa. Bukan hanya dibaca saja, tetapi dihafal. Karena parita itu secara tidak langsung itu membawa satu kedamaian di dalam batin kita. Di dalam batin. Setiap orang yang membaca parita tentu memiliki kedamaian, ya, karena parita ketika kita baca itu adalah menyentuh dalam batin kita. Lalu kenapa? Apakah memang parita itu bisa menyentuh makhluk-makhluk di luar manusia? Di dalam Tirokuda Sutta, ya, tentu kita sudah banyak mengetahui bahwa makhluk-makhluk di luar rumah kita, ya, makhluk-makhluk yang ada di jalan-jalan, makhluk-makhluk yang ada di jembatan, semuanya. Kenapa Sang Buddha selalu mengajarkan kita untuk share, ya, cinta kasih kita, share meta kita? Maka dengan mengungkapkan, dengan membacakan ahang sukito homi, niduko homi, awero homi, abaya paco homi, aniko homi suki atanang pariharami. Tapi sata sukita hontu, awera hontu, abaya paja hontu, anika hontu suki atanang pariharantu. Jadi tidak hanya untuk diri kita, tetapi untuk semua makhluk. Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha bukan hanya untuk manusia saja, tetapi untuk semua makhluk yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka ini sangat jelas. Maka kita selalu berharap semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan yang telah mereka peroleh. Maka dengan parita-parita yang kita
bacakan tentu memiliki vibrasi yang positif. Karena apa? Karena parita itu ditulis, ya, ditulis oleh orang-orang yang suci, orang-orang yang sudah terbebas dari kekotoran batin, orang-orang yang sudah lepas dari kilesa. Maka disitulah kenapa parita itu harus kita bacakan setiap saat. Dengan kita membaca parita seperti ya permohonan Aradhana Dewata seperti itu. Jadi itu permohonan, ya, mengundang para dewa untuk bisa membacakan parita, untuk ikut sama-sama membaca parita, untuk ikut mengingat ajaran Guru Agung Buddha. Ini supaya mereka juga memiliki kesempatan untuk belajar Dhamma. Jadi kita juga mengetahui bahwa dengan kita mengulang kembali apa yang telah diajarkan Guru Agung Buddha, ya, kita juga telah menanam, mengondisikan perbuatan baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan kita sendiri. Maka inti di dalam parita itu adalah kita mampu mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ya. Jadi ajaran Buddha itu arahnya ke sana, saudara-saudara. Jadi ketika pikiran itu tenang, ucapan tenang, ya, perbuatan juga tenang, baik, setiap apa yang kita lakukan itulah sesungguhnya inti daripada Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Maka bagi mereka yang senantiasa membaca parita, maka dikatakan Dewantara Kanti, dewa pun akan melindungi mereka. Ya, jadi para dewa itu senang dengan orang-orang yang berbuat baik. Ketika kita tahu di Wesali, ya, di Wesali itu dilanda bencana yang mematikan. Ya, jadi banyak makhluk-makhluk yang betul-betul membahayakan pada saat kota Wesali ini betul-betul dilanda wabah penyakit yang luar biasa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bante Ananda? Jadi pada saat itu Sang Buddha meminta Bante Ananda untuk membacakan Ratana Sutta. Jadi dibaca, ya, keliling kota Wesali dengan memercikkan air. Ya, jadi blessing bahasa kerennya itu sudah zaman Sang Buddha. Bante Ananda yang diminta oleh Sang Buddha untuk memercikkan air keliling kota Wesali. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Pada saat itu kota Wesali aman, terbebas dari penyakit-penyakit yang mematikan. Ketika seorang Bimbisara yang memiliki kerabat yang terlahir di alam peta, dan pada saat itu Sang Buddha mengetahui bahwa kerabat-kerabat Bimbisara itu sudah lama terlahir di sana. Ya. Apa yang terjadi? Ketika Bimbisara mengundang Sang Buddha dengan para murid-muridnya, dan beliau juga mengajarkan Dhamma kepada Bimbisara, mengucapkan Anumodana Gata setelah apa yang dipersembahkan oleh Bimbisara. Maka pada saat itu makhluk-makhluk yang terlahir di alam peta yang merupakan kerabat Bimbisara, mereka berbahagia, mereka senang, ya, mereka sangat-sangat senang dan bahagia sekali, dan akhirnya bisa terlepas dari jeratan alam peta. Maka saudara-saudara yang berbahagia di dalam Dhamma, Dhamma yang diajarkan Sang Buddha ini merupakan Dhamma yang menyeluruh, yang tidak hanya kepada si A, si B, tetapi kepada semuanya, termasuk makhluk-makhluk yang berbeda alam dengan kita. Makanya kita jangan kaget ketika kita membaca parita, ya, kenapa tiba-tiba
ada sesuatu muncul gitu ya. Kadang-kadang kita yang justru kaget, justru kita merasa mereka menggoda saya, mereka ingin mencelakai saya, mereka ingin menggagalkan pembacaan parita saya. Jadi kadang-kadang muncul pikiran-pikiran negatif kita. Ya, tetapi ketika kita berpikir waras ya, berpikir positif, kita akan sadar bahwa mereka itu butuh perhatian dari kita. Mereka butuh saluran kebijaksanaan, saluran positif, energi positif buat mereka. Karena mereka senang dengan orang-orang yang berbuat baik. Mereka senang dengan orang-orang yang selalu melakukan kebajikan. Maka mereka akan mendekat. Ya, mendekat ini bukan berarti mengganggu. Kalau kita mungkin bisa melihat ya para praktisi-praktisi, mereka juga banyak yang mengalami apa yang mungkin orang lain tidak alami. Apalagi kalau pergi ke hutan meditasi begitu ya. Ya mereka juga pasti melihat ya, tetapi karena banyak orang yang tidak mau berbicara. Ya. Dan itu tidak tertutup kemungkinan para makhluk-makhluk ini selalu akan mendekat kepada mereka yang berbuat baik. Anda yang mungkin suka meditasi, Anda juga tidak perlu khawatir ya. Nanti datang si A, datang si B ya. Kadang-kadang kita sudah takut duluan. Sebelum meditasi, sebelum membaca parita, kita sudah muncul pikiran-pikiran negatif kita. Tapi ketika pikiran positif muncul, maka kita akan tahu bahwa mereka itu butuh perhatian dari kita. Maka sering-seringlah kita membaca parita. Ya, kita baca parita. Maka seperti di dalam Karania Metta Sutta, ya dulu ada 500 biku yang sudah diberi kesempatan oleh Sang Buddha setelah ditabis untuk praktek meditasi di dalam hutan. Tetapi apa yang terjadi? Ya, ketika mereka meditasi, mereka diganggu makhluk-makhluk yang ada di hutan itu. Ya, makhluk-makhluk yang ada di pohon diganggu, mereka nggak bisa meditasi. Ini biku-biku di zaman Sang Buddha, bayangkan. Ya, jadi mereka itu ya mungkin diganggu setiap saat sehingga para biku tersebut tidak bisa duduk meditasi dan akhirnya kembali menghadap Sang Buddha. Apa yang diberikan oleh Sang Buddha yaitu dengan membacakan Karania Metta Sutta. Ya, jadi Karania Metta Sutta ya, menurut kata-kata Sutta Nipata, kisah yang melatar belakangi sutta ini adalah kisah para biku yang takut dengan roh-roh hutan, ya, tempat Buddha menyuruh mereka untuk bermeditasi. Tetapi setelah membaca Karania Metta Sutta, tidak ada makhluk-makhluk itu lagi. Ya, jadi Anda yang suka meditasi, ya, sebelum meditasi Anda bisa lakukan, ya, pendarasan atau pembacaan Karania Metta Sutta. Maka kalau kita menghafal, kita sudah ngerti tentang Karania Metta Sutta, itu akan memudahkan kita untuk terus membaca di dalam batin kita, di dalam hati kita. Kemanapun kita pergi, kalau kita sudah hafal, maka akan mudah, ya, memudahkan kita untuk selalu mengingat ajaran. Maka teman-teman semuanya, dari kisah itulah kita bisa melihat bahwa makhluk-makhluk yang tadinya ya mungkin nakal, ya, kita tidak boleh mengatakan dia jahat. Ya, mungkin kalau dia jahat, mungkin digeli-geliin terus, ya, digeliin, tidak bisa praktek meditasi. Tapi nakal karena merasa terganggu pada saat itu. Tetapi ketika ajaran ini disampaikan, ya, ketika dibacakan itu secara otomatis itu tersampaikan, maka makhluk-makhluk itu bisa menerima, bisa merasakan energi, sentuhan dari apa yang dibacakan oleh para biku tersebut. Maka ini sangat jelas bahwa parita
mampu memengaruhi makhluk-makhluk di luar alam manusia, mempengaruhi makhluk yang bukan manusia. Nah, makanya kita harus berani. Kita nggak perlu takut karena mereka juga butuh perhatian. Kita jangan merasa, oh saya sendirian, saya nggak mau membaca parita, takut nanti diganggu oleh makhluk-makhluk jahat misalnya. Ya, justru kita harus berani membacakan parita supaya bisa memberikan energi positif buat mereka. Tapi kalau kita mendengar atau melihat sosok yang belum pernah kita lihat misalnya, ya kita langsung lari, ya mungkin makhluk itu juga lari. Kita pingsan di sini, mungkin dia juga pingsan di sana. Jadi sama-sama pingsan sebenarnya, karena sama-sama takut. Ya, jadi makhluk ini juga takut sama kita takut sama dia. Nah, ini bagi batin yang khawatir, batin yang dipengaruhi oleh rasa takut. Tapi Sang Buddha sudah mengatakan bahwa kita tidak perlu takut. Ya. Kita sudah tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Nah, kita dianjurkan oleh Sang Buddha takut dengan perbuatan jahat. Tapi kalau untuk berbuat baik, ya kita tidak perlu takut. Nah, inilah yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Buddha. Maka teman-teman semuanya, bahwa parita, walaupun mungkin banyak orang yang saya nggak mau baca parita katanya, saya langsung meditasi saja. Ya, kadang-kadang orang-orang tersebut tanpa berpikir panjang, ya, ketika mereka sudah tahu tentang yang lebih tinggi misalnya, udah nggak mau lagi. Ini kesalahan yang fatal bagi kita. Parita, walaupun di wihara-wihara hutan, ya, seperti di Thailand, tetap mereka membaca parita sebelum praktek meditasi. Karena parita itu adalah untuk mengantarkan pikiran kita ke arah yang lebih damai, lebih dalam. Makanya mereka membaca parita. Ya, jadi disitulah parita itu bisa dibacakan. Jangan saya sedih ketika mendengar saya nggak mau baca parita, saya langsung mau meditasi saja. Ya, mereka tidak sadar bahwa parita-parita itu adalah kutipan-kutipan dari sutta yang merupakan ajaran Buddha itu sendiri. Kalau kita tidak suka, berarti kita sudah menghalangi batin kita, sudah membuat kekotoran batin kita sendiri. Ya, jadi sudah membungkam batin kita untuk berkembang. Maka parita itu adalah sesuatu yang sangat sakral, yang harus kita praktekkan juga di dalam batin, di dalam diri kita, di dalam keseharian kita. Karena ketika kita membaca parita, itu sudah otomatis kita melihat diri kita, kesadaran kita. Maka seperti di dalam Manggala Sutta, asewana ca balanang panitana ca sewana, puja ca pujanianang etam manggala mutama. Jangan berkumpul dengan orang yang tak bijaksana, berkumpullah kepada mereka yang bijaksana. Menghormat kepada mereka yang pantas dihormati, itulah berkah. Jadi itu semua adalah untuk diri kita, untuk menyadarkan diri kita, supaya kita ke arah yang lebih baik, ke arah yang positif, dan betul-betul kita mampu mengaplikasikan dhamma dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudara yang berbahagia, parita dari 26 abad yang lalu sampai hari ini masih memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, masih memiliki energi positif yang sangat luar biasa. Jangan pernah berpikir bahwa di zaman modern parita sudah tidak manjur misalnya. Ini jangan sampai kita berpikir demikian. Karena memang kadang-kadang ya, kalau kita disuruh membaca itu saja merasa bosan. Ya, sedangkan parita ini sudah 26 abad. Ya. Kita merasa kenapa kok tidak berubah paritanya gitu. Kalau bisa setiap tahun berubah gitu. Nah, ini kan
kurang memahami ya bahwa ajaran kuno ini mampu membawa kebijaksanaan yang bisa diaplikasikan di zaman modern ini. Jadi jangan pernah berpikir parita sudah out of date. Ya, kita maunya harus di up to date. Ya, itu yang susah. Ya, parita tidak bisa di up to date. Semua harus kita lestarikan apa yang sudah ada. Maka teman-teman semuanya, kita selalu mengatakan budak sasanang cirang pitatu. Semoga ajaran ini bertahan lama. Jadi kalau kita berharap ajaran Buddha ini bisa bertahan lama, maka praktekkan parita ini juga harus kita gunakan. Kalau kita sudah mendengar si A, si B, tidak perlu membaca parita lagi, ya langsung duduk saja, ya, langsung capai arahat misalnya, sotamana, sagadagami, anagami misalnya, ya. Akhirnya orang-orang melupakan parita. Wah, sekarang sudah modern Romo, tinggal play musiknya, CD, ya. Jadi kita tidak perlu membaca parita. Nah ini yang paling gawat saudara. Kalau semua nanti menggunakan CD untuk diputer, maka wihara-wihara nggak akan ada orang. CD itu hanya mengingatkan kita. CD itu tidak ada kekuatan apa-apa, ya, karena tidak memiliki kesadaran. Jadi yang membaca parita supaya memiliki energi, memiliki kekuatan, memiliki perlindungan harus memiliki kesadaran. Jadi bukan berarti CD yang kita putar setiap hari di rumah itu supaya makhluk-makhluk nanti hilang semua, lari semua. Bisa, ya? Nggak bisa. Atau mungkin makhluk-makhluk di luar sana berbahagia, nggak bisa. Boleh ada CD, boleh ada flash disk, tapi semua flash disk, CD yang kita putar di mobil, di rumah, itu supaya mengingatkan kita, supaya kita membaca sendiri, supaya kita mempraktekkan sendiri, bukan tergantung pada CD atau flash disk. Ya, wah sekarang saya nggak perlu ke wihara Romo, saya sudah membaca parita setiap hari, tapi pakai flash disk. Ya, bahkan di mobil saya juga puter parita berulang-ulang. Nah, tapi kalau kita tidak mengikuti flash disk CD yang kita putar, maka itu tidak ada gunanya, useless, ya, useless, tidak ada gunanya. Maka teman-teman semuanya, apabila kita ingin mempertahankan ajaran ini dengan baik, apabila kita betul-betul ingin melestarikan ajaran ini dengan sempurna, maka kita harus praktekkan. Ya, saya dari dulu tetap membaca parita. Dari dulu. Karena saya begitu mengenal ajaran Buddha, saya menghafal. Bahkan pada awalnya saya menghafal seperti orang gila. Ya, tiap hari saya menghafal parita. Tiap hari saya menghafal. Itu sehingga membuat saya ini ada sesuatu yang mengubah hidup saya. Itu karena saya sering membaca parita. Sampai sekarang setiap mau tidur, bangun tidur, ya, saya tidak lupa membaca parita. Bahkan anak-anak juga saya ajarin membaca parita. Walaupun mungkin banyak orang yang meremehkan parita, ya, tetapi saya tetap membaca parita setiap hari. Bahkan kemanapun, ya, bahkan sedang sendirian, ya, apalagi kalau di wihara, dulu pembangunan wihara saya hanya sendirian, saya selalu membaca parita. Itu yang membuat keteguhan batin saya sampai hari ini tetap kokoh di dalam Buddha Dhamma, karena selalu mengulang parita, ajaran, dan selalu membaca apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Itulah manfaat kita belajar Dhamma, ya, karena mungkin
Parita ini itu saja, sehingga banyak teman-teman kita merasa bosan. Tetapi ketika keyakinan kita dengan panca bala, dengan sada bala, wirya bala, sati bala, samati bala, dan panya bala, maka semua bisa kita lakukan. Kita bisa memilih bahwa ini adalah ajaran. Kalau itu bukan ajaran, maka tidak kita lakukan. Kalau parita itu adalah tulisan orang-orang yang bukan orang-orang suci, maka bisa kita katakan nggak perlu kita baca. Tapi kalau itu adalah tulisan, ya, uraian dari orang-orang yang sudah terbebas, orang-orang yang sudah mengikis kekotoran batinnya, maka itulah yang harus kita lestarikan sebagai pengikut Buddha. Nah, jadi parita sangat membawa kekuatan bagi kita. Parita memberikan kedamaian bagi kita semua. Bukan hanya yang kelihatan wujudnya, bukan hanya kelihatan fisiknya, tetapi kepada makhluk-makhluk yang di luar alam manusia ini. Maka itulah pentingnya kita membaca parita. Ya, kalau dulu banyak cerita-cerita, banyak awal-awal pengalaman yang pernah saya rasakan sendiri. Ya, ketika berada di hutan, ketika saya berada di Thailand, ya, saya berlatih. Ya, walaupun di sana tidak ada penerangan, hanya satu biku di tengah hutan, ya, itu saya mengalami. Tapi kalau orang yang tidak mengalami pasti, ya apa betul gitu ya. Nah, jadi itulah yang kita baca. Saya baca parita bahkan saking kencengnya. Ya, dulu pernah di daerah Batam sana, tepatnya di Pulau Moro ya. Itu dulu ada seperti ini satu cerita ya, cerita yang di Indonesia saja. Jadi ada satu padepokan, ya, ceritanya padepokan ini adalah dari Gunung Kawi. Ya, saya waktu itu di wihara, karena di padepokan itu dekat ada wihara. Tiap hari saya lihat orang berbondong-bondong ke padepokan itu, bukan berbondong-bondong ke wihara. Sehingga merasa saya wah ini kayaknya kok nggak adil gitu. Kenapa mereka datang ke sana saja, nggak ke wihara gitu ya. Jadi timbul niat pada waktu itu, niat nggak baik. Ya, jadi saya masuk ke ruangan itu, ke padepokan itu, ya, ada tongkat, ada jas, ada banyak macam. Ya, waktu itu saya pakai gitu ya. Apakah benar ini? Ya, kok kayak gini kok didatangi gitu ya, karena merasa kenapa mereka gak ke wihara, kenapa mereka ke situ saja. Nah, ternyata malam itu ya ada dua orang, yaitu yang berbaju hitam dengan berbaju putih. Nah, jadi saya nggak tahu ini siapa, saya nggak pernah ikut-ikutan tentang hal-hal seperti ini. Nah, saya baca Karania. Saking kencengnya saya baca Parania, itu teman-teman saya yang di samping-samping itu tanya saya, kenapa tadi malam membaca Parita Karania kok bisa sekencang itu gitu ya. Ternyata saya baca itu terlalu berlebihan. Tapi saking berlebihannya, makhluk dua ini nggak bisa, ibaratnya seperti saya ditabokin gitu ya. Seperti ditabokin itu jelas saya melihat ya jam 2 malam, jam 2 pagi seperti ditabokin, dan akhirnya kami ingin tahu siapa orang itu. Nah, saya akhirnya tanya yang jaga, penjaganya. Ditanya, ada apa di sana? Kenapa orang-orang di sana? Mereka mengatakan bahwa itu adalah dari Gunung Kawi. Ya, dan siapa yang dimaksud Gunung Kawi? Ada Eyang Jugo sama Eyang siapa gitu ya. Saya tidak ingat, ada dua, yaitu hitam dan putih. Yang Eyang Jugonya itu adalah yang jubah putih.
ya ternyata seperti apa yang saya lihat, ternyata mereka tidak mampu mendengar Karania Metasuta. Ya, jadi itu banyak, misalnya sama teman-teman saya baca kenceng-kenceng dan ternyata dengan Karania Metasuta saya tidak celaka. Nah itu satu pengalaman yang pernah saya alami sendiri dengan membaca Karania Metasuta. Ya, tapi mereka juga baik-baik perginya ya, jadi tidak mengancam saya atau mungkin saya nanti ditunggu di bawah karena itu di gunung. Jadi akhirnya aman, tidak ada masalah apa. Ya, jadi sampai hari ini saya tetap, walaupun mungkin orang-orang mengatakan Parita itu sudah begini begitu, tapi saya selalu membaca Parita. Saya selalu mengingatkan teman-teman saya untuk selalu membaca Parita. Ya, demikian sudah pas waktunya. Ya, jadi demikian apa yang saya sampaikan sebagai prolog ya, dan nanti bisa bertanya jawab kembali. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator.